Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Mirah Deswikaramania dengan NIM akhir 092 selaku perwakilan dari kelompok 1 yang akan membuka presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang pemeriksaan CRP atau C-reactive protein. Yang dimana pokok bahasan yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian dari CRP, yang kedua, metode pemeriksaan CRP, yang ketiga, dasar teori, yang keempat, persiapan pasien, yang kelima, alat dan bahan yang diperlukan, yang keenam, ketentuan sampel, yang ketujuh, penyimpanan sampel, yang kedelapan, prosedur pemeriksaan, dan yang terakhir, interpretasi dari sampel tersebut. Baik, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nika Deustia Dewi dengan NIM 053. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi CRP atau C-reactive protein. C-reactive adalah salah satu dari protein fase aktif yang didapatkan dalam serum normal walaupun dalam jumlah yang kecil. Pada keadaan tertentu, ketika didapatkan adanya reaksi radang atau jaringan meiosis, yaitu baik yang infektif maupun tidak infektif. Kadar CRP dalam serum dapat meningkat sampai 1000 kali atau CRP adalah alfa globin yang timbul dalam serum apabila terjadi inflamasi. Selanjutnya ada metode pemeriksaan CRP, yang dimana pada metode ini dibagi menjadi dua cara. Yang pertama secara kualitatif, semi-kualitatif, dan yang kedua secara kuantitatif. Secara kualitatif dan semi-kualitatif ini hanya menggunakan satu metode, yaitu metode aglutinasi lateks. Sedangkan secara kuantitatif menggunakan 4 metode. Yang pertama ada metode enzim immunoassay, yang kedua ada metode immunoturbidimetri, yang ketiga ada metode nepelometri, dan yang terakhir ada metode relitometri immunoassay. Perkenalkan, nama saya Niputu Banet Dewi dengan NIM 068. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Dasar teori yang saya akan bawakan sendiri adalah dasar teori dari C-reactive protein atau CRP. Nah, CRP sendiri adalah suatu alfa globulin yang timbul dalam serum apabila terjadi inflamasi. Protein ini disebut demikian karena ia bereaksi dengan si polisakarida yang terdapat pada pneumococcus. Semula, timbulnya protein ini diduga merupakan respons spesifik terhadap infeksi pneumococcus, namun belakangan ini diketahui bahwa protein ini merupakan suatu reaktan fase akut, yaitu indikator non spesifik untuk inflamasi, sama halnya seperti LED. Berbeda dengan LED, kadar CRP tidak dipengaruhi oleh anemia, kehamilan, atau hiperglikemia. Pada penderita dengan inflamasi yang berkaitan dengan kelainan imunologis, kadar CRP kembali normal apabila pengobatan imunosuspensif berhasil. Penetapan kadar CRP secara serial merupakan indeks aktivitas penyakit dan dapat dipakai untuk mengikuti pengobatan penyakit seperti artritis dan demam reumatik. Perkenalkan, nama saya Niputu Nandanaswari dengan NIM 072 dari kelas 4B. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pemeriksaan dari CRP. Selanjutnya ada tujuan pemeriksaan. Jadi tujuan pemeriksaan CRP ini ada dua. Yang pertama untuk mendeteksi adanya peningkatan CRP yang berguna sebagai penanda dini terjadinya radang, infeksi atau kerusakan jaringan lainnya. Yang kedua adalah untuk memantau suatu keberhasilan dari terapi. Selanjutnya ada prinsip pemeriksaan CRP. Jadi reaksi antigen-antibodi antara CRP di dalam serum dengan lateks berlapis antibodi anti-CRP yang akan menimbulkan reaksi aglutinasi. Selanjutnya ada metode pemeriksaan. Jadi metode pemeriksaan yang digunakan adalah aglutinasi lateks atau slide aglutinasi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nimadita Kusuma Berliana dengan NIM 74. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan pasien. Sebagai ahli teknologi laboratorium medis, kita perlu untuk melakukan persiapan pasien sebelum dilakukannya pemeriksaan laboratorium. Secara umum, tidak ada persiapan khusus sebelum melakukan prosedur tes CRP. Namun, pasien tetap perlu melakukan berbagai tahap, baik itu administrasi maupun medis. Yang pertama, pasien perlu membuat janji dengan dokter untuk melakukan prosedur CRP.
pasien dan dokter juga bisa berkonsultasi mengenai prosedur ini. Lalu yang kedua, informasikan kepada dokter jika memiliki peka atau alergi terhadap obat apapun. Lalu yang ketiga, informasikan kepada dokter obat-obatan yang sedang digunakan baik umum ataupun resep dokter, baik medis ataupun herbal. Lalu yang keempat, dokter perlu mengetahui riwayat kesehatan pasien seperti jika pasien memiliki riwayat gangguan di organ paru-paru atau ginjal. Lalu yang kelima, dokter juga akan menanyakan tentang serangkaian kebiasaan atau aktivitas yang dilakukan pasien sebelum terjadi keluhan yang dialaminya. Lalu yang terakhir, konsultasi yang baik antara pasien dan dokter akan sangat penting dalam menentukan tindakan medis, juga diagnosa pembacaan hasil tes CRP nantinya. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niko Mahyuni Suartini dengan NIM 75. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan CRP. Yang pertama ada CRP latex kit berupa lempeng uji atau sumuran hitam, batang pengaduk, lidi atau rotator, reagen CRP latex, kontrol positif serta kontrol negatif. Kemudian ada mikropipet 50 mikroliter, yellow tip, NaCl 0,85%, serta sampel berupa serum darah. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Namasari dengan NIM 07. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan sampel. Yang pertama, dilakukan persiapan alat untuk pengambilan darah pena. Yang kedua, lakukan prosedur pengambilan darah pena sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang ketiga, setelah darah pena didapatkan, lalu dimasukkan 2 mili ke dalam tabung yang bersih dan kering tanpa koagulan. Kemudian didiamkan selama 15 menit. Yang keempat, disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Yang kelima, lapisan jernih berwarna kuning muda yang berada di bagian atas adalah serum. Segera diambil dengan pipet tetes, dimasukkan ke dalam tabung yang lain yang bersih dan kering. Yang keenam, selanjutnya sampel serum siap diamati. Saya Nikoma Kristilayanti dengan NIM 88. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan sampel CRP. Sampel CRP akan masih tetap stabil dalam serum apabila disimpan yang pertama itu maksimal 3 hari pada suhu 15-25 derajat Celcius, yang kedua maksimal 6 hari pada suhu 6-8 derajat Celcius, dan apabila sampel disimpan selama 6 bulan yaitu harus disimpan pada suhu 20 derajat Celcius. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Ayu Ningtyas, NIM 58. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan CRP kualitatif. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, ambil 50 mikroliter serum dan letakkan pada bulatan 1 pada slide. Pada bulatan kedua, diletakkan 1 tetes kontrol positif. Pada bulatan ketiga, diletakkan 1 tetes kontrol negatif. Kemudian tambahkan 1 tetes latex CRP pada masing-masing bulatan tersebut. Kemudian aduk hingga homogen dengan cara memutarkan slide atau nyalakan rotator selama 1 menit. Kemudian amati aglutinasi yang terjadi. Berikut adalah tampilan video uji CRP kualitatif. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Uji kontrol positif di slide uji nomor 1. Uji kontrol negatif di slide uji nomor 2. Uji sampel. Teteskan 1 tetes kontrol positif pada slide uji nomor 1. Teteskan 1 tetes kontrol negatif pada slide uji nomor 2. Pipet serum sebanyak 50 mikroliter. Kemudian masukkan serum ke dalam slide uji nomor 3. Selanjutnya tambahkan reagen latex 1 tetes.
pada setiap slide uji. Aduk dengan cara memutar hingga memenuhi bagian slide uji. Pipet pengaduk yang digunakan berbeda di setiap slide ujinya. Homogenkan dengan cara menggoyangkan slide uji. Amati ada tidaknya aglutinasi. Interpretasi hasil dari uji kualitatif CRP dapat dilihat dengan CRP positif akan menunjukkan adanya aglutinasi, sedangkan pada CRP yang negatif tidak menunjukkan adanya aglutinasi. Perkenalkan, nama saya Nicole Mangliasari dengan NIM 093. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan CRP semi kuantitatif. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya, tambahkan 50 mikroliter serum pada bulatan slide 1 atau circle 1. Pada circle 1, 2, dan 3, tambahkan 50 mikroliter NaCl 0,85% dan 1 tetes latex CRP. Selanjutnya, campurkan larutan pada circle 1 dan pindahkan 50 mikroliter larutan dari circle 1 ke circle 2. Pindahkan lagi 50 mikroliter larutan dari circle 2 ke circle 3. Ambil 50 mikroliter larutan dari circle 3 ke circle 4. Selanjutnya, goyang-goyangkan dengan gerakan melingkar atau nyalakan rotator selama 1 menit. Kemudian, amati aglutinasinya. Selanjutnya, di sini kami akan menampilkan video CRP semi kuantitatif. Ya, pertama kita akan meletakkan dulu slide berikutnya, kemudian kita akan memipet sebanyak 50 mikroliter baper salin dari pada slide kita. Masing kita akan meletakkan pada slide kedua, kemudian slide ketiga, slide keempat, dan slide kelima. Selanjutnya kita ambil sampel kita, masing-masing kita letakkan sebanyak 50 mikroliter pada slide yang pertama, kemudian 50 mikroliter lagi pada slide yang kedua. Selanjutnya dari slide yang kedua ini kita lakukan homogenisasi. Kita usahakan untuk tidak terjadi gelembung dengan menghomogenkan dengan mendorong dan mengangkat lagi sampel tersebut. Oke, kemudian berpindah kepada slide yang ketiga. Berikutnya slide yang keempat. Pindah kepada slide yang terakhir. Kemudian yang terakhir kita selanjutnya pada masing-masing slide ini kita tambahkan dengan latex, masing-masing satu tetes latex. Kemudian kita homogenkan. Ini yang tadi sudah positif. Ini nilai normalnya adalah lebih dari 6. Pipet yang berbeda untuk masing-masing pengecaran. Selanjutnya kita akan melakukan rotasi lagi dengan 100 rpm kecepatan selama 2 menit. Ya, kita mulai melakukan pemutaran sebanyak 100 rpm selama 2 menit.
sekarang kita ambil untuk kita bawa ke meja pemeriksaan. Baiklah, kita sudah melakukan rotasi dan sekarang kita akan melihat hasilnya. Pada pengenceran yang kedua, ini adalah titer setengah ini ya. Di sini kita melihat kan masih hasilnya positif ya. Ini tadi yang pertama, ini masih positif. Kemudian selanjutnya untuk yang titer 1/4, 1/8 dan 1/16 ini negatif. Berarti kita mendapati hasil pada titer setengah atau setengah dengan nilai CRP-nya adalah 12 mikrogram per liter. Oke. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwinci Sanggriani, NIM 103. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang interpretasi hasil. Dari gambar tersebut menggunakan metode semi kuantitatif. Penentuan kadar yaitu titer CRP ditunjukkan dengan pengenceran tertinggi yang masih menunjukkan adanya aglutinasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang evaluasi hasil pemeriksaan CRP. Yang pertama, CRP positif atau selalu ada, yaitu terdapat pada penyakit demam rematik, artritis reumatoid, infeksi bakterial akut, dan hepatitis virus. Yang kedua, CRP positif atau sering ada, yaitu terdapat pada penyakit TBC aktif, gout, tumor ganas stadium lanjut, lepra, sirosis aktif, luka bakar, dan peritonitis. Yang ketiga, CRP positif atau kadang ada, yaitu terdapat pada varicella, pasca bedah, dan penggunaan alat KB intrauterin. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan kelompok, mohon maaf jika ada perilaku atau perkataan yang kurang berkenan selama presentasi berjalan. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.